Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baik Diksiroh, NIM 857776053. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melakukan kegiatan praktikum mengenai ekosistem yang ada di darat. Sebelum melakukan pengamatan, yuk kita bahas dulu apa sih ekosistem itu. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, yaitu tumbuhan, dan konsumen, yaitu hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, tanah, dan kebun. Kali ini kita akan mengamati tentang ekosistem darat alami dan buatan. Adapun alat dan bahannya yaitu ada lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, serta lingkungan sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisi yang ada di hutan antara lain. Yang pertama, kondisi cahaya cukup, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanah gambut dan subur, anginnya semilir, serta keadaan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon bambu, yang kedua ada tanaman binahong, yang ketiga ada tumbuhan paku-pakuan, yang keempat ada pohon mengkudu, dan yang kelima ada pohon jati. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di sekitarnya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama ada lebah, yang kedua ada laba-laba, yang ketiga ada kutu putih, yang keempat ada semut, dan yang kelima ada kupu-kupu merbabu. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungan mereka. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu yang pertama jamur, bakteri, dan beberapa cacing. Selanjutnya, kita menuju ekosistem darat buatan yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya sedikit kering, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan pada ekosistem sawah antara lain yang pertama padi, yang kedua rumput, yang ketiga pohon jagung, yang keempat putri malu, dan yang kelima pohon pisang. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis hewan. Hewan yang kita temukan di sawah antara lain yang pertama siput, yang kedua semut, yang ketiga kadal, yang keempat belalang, dan yang kelima kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus
bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem sawah adalah jamur dan cacing. Berikut adalah tabel hasil pengamatan komponen abiotik dan biotik ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Kesimpulan dari pengamatan ini adalah, dari pengamatan pada lingkungan sekitar atau hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sampai di sini dulu praktikum hari ini. Sekian dan terima kasih.